Senang bisa lihat teman-teman lagi. So glad. Pastor Chris, hambanya. Yes. Gimana? Shalom. Ya. Malam ini bahas khotbah Pastor L nih, memberi harap kembali. Kayak lagu ya. Hanya memberi harap kembali. Right. Khotbah lengkap ada di YouTube channel kami di NUA International Church. Teman-teman bisa mampir. Ini sambungan ya, rangkaian khotbah bulan ini tentang strength is for service. Ya, kuasa atau kekuatan harus dipakai untuk melayani. So ya, pertanyaan bisa nanti dimasukin di question box, teman-teman. Jangan di kolom komen, nanti kegulung susah ngelihatnya. Ya, pertanyaan yang dijawab tentunya akan berkaitan dengan khotbah dan lebih dalam lagi diadain setiap Selasa malam untuk tujuan biar kalau ada yang punya pertanyaan ketika dengar khotbah di gereja kami bisa langsung bertanya kepada yang berkhotbah ya, bukan ke orang yang lain. Maha Esa, yang Maha Esa. Jangan nanya ke yang lain. Kan suka gitu kadang ya. Posting siapa yang ditanyain gue, kan nggak nyambung ya. Tanya semuanya posting. Nah sama yang khotbah Pastor L yang ditanya nanti ya Pastor L, gue juga bisa jawab sedikit lah. So ya Pastor L, silakan dibagikan secara singkat sebelum kita mau Q&A kita. Silakan. Saya sih cuma singkat aja karena bicara soal bulan ini kan bicara strength is for service. Saya buka di Roma 15 ayat 1-2 yang versi terjemahan bahasa Indonesia The Message ya. Jadi udah terjemahin dulu bahwa kita yang kuat dan mampu dalam iman. Jadi Tuhan happy kalau kita kuat dan mampu dalam iman. Tapi Tuhan bilang bahwa jangan cuma sekedar kuat dan mampu dalam iman. Tapi ayat berikutnya bilang perlu turun tangan dan membantu mereka yang goyah. Dan tidak hanya melakukan apa yang nyaman bagi kita, karena kekuatan adalah untuk pelayanan dan bukan untuk status. Masing-masing dari kita perlu menjaga kebaikan orang-orang di sekitar kita, bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa membantu. Ini menurut gue tuh ayat yang parafrase yang sangat kuat, bahwa Tuhan happy kalau kamu kuat dan mampu dengan iman, dan Tuhan juga nggak masalah bahwa kamu melakukan apa yang nyaman bagi kamu, tapi Tuhan juga bilang bahwa jangan cuma melakukan yang nyaman bagi kamu, tapi kamu harus turun tangan membantu mereka yang goyah. Nah, karena itulah tujuan dari kamu dikasih kepercayaan kekuatan, dikasih kepercayaan influence, pengaruh. Itu alasannya. Kenapa? Karena gini, yang nggak tahu tujuan satu barang, itu akan perlakuan barang itu sembarangan. Saya pernah Pastor Chris, saya karya buru-buru, jadi gue coret-coret, ternyata itu pensil alis orang. Karena I don't know bahwa itu pensil alis gitu maksudnya. Akhirnya bilang, wah itu pensil alis gue. Nah kenapa saya abuse pensil alis itu? Ya karena saya nggak tahu itu pensil alis. Saya kira itu pensil biasa. Baru tahu ternyata itu nggak murah ternyata. Nah itu, jadi itu yang terjadi kalau misalnya kita nggak ngerti tujuan satu barang. Nah makanya Tuhan sudah kasih tahu tujuan dari sebuah kekuatan, tujuan dari sebuah kebisaan, tujuan dari sebuah pengaruh atau apapun kelebihanmu itu ada untuk melayani. Itu. Jadi makanya yang hebat imannya, yang kuat iman itu harusnya melayani dan bukan menghakimi. Masa ada begitu banyak orang kata kuat iman malah menghakimi, kan nyebelin maksudnya. Itu adalah abuse of strength. Jadi kalau kamu nggak pakai untuk, karena gini, kekuatan kalau kamu nggak pakai untuk melayani, maka kamu pasti akan pakai untuk abuse. Nah makanya itu harus hati-hati di situ. Nah kenapa? Karena sukacita itu justru hadir pada waktu kita kontribusi. Seorang pemain bola, walaupun gajinya gede, pemain basket walaupun gajinya gede, nggak suka di bangku cadangan, sukain di lapangan. Kenapa? Karena sukacitanya dia pada waktu dia di lapangan. Laut mati justru jadi mati karena dia hanya menerima tapi tidak memberi. Jadi mineralnya dari banyak air laut di sekitarnya dia terima tapi tidak salurkan. Akhirnya dia jadi mati. Jadi ada kemungkinan seseorang atau sebuah ciptaan itu terlalu banyak menerima. Kalau kita terlalu banyak menerima, tapi kita tidak memberi, tidak menyalurkan Tuhan sudah berikan sama kita, ya ujungnya kamu akan seperti laut mati. Saking terlalu bernilai, terlalu wow banget gitu, akhirnya kamu jadi nggak bisa dekat sama orang gitu akhirnya. Matius 20:28 dibilang sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dan bukan cuma dia melayani, dia ingin memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Wow. Di situ saya kasih tahu bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hanyalah awal. Halo teman-teman,
itu hanya awal. Kenapa? Karena Tuhan nggak cuma mau kita masuk ke dalam keluarganya, tapi Tuhan juga mau kita kontribusi dalam keluarganya. Karena melayani, makanya adalah cara tercepat menjadi seperti Kristus. Karena melayani, itu kamu nggak belajar untuk tidak mikirin diri sendiri. Melayani, kamu mikirinnya kan orang lain. Dan itu cara tercepat. Kenapa? Karena Yesus pun melayani. Bayangin, dia yang raja di atas segala raja. Dia pun melayani. Maka saya berani bilang gini, kalau haknya Tuhan itu untuk dilayani. Itu hak Tuhan. Dia Tuhan, dia luar biasa, dia hebat. Tetapi passionnya dia melayani. God's passion itu serving. Makanya dia, walaupun sudah dapat semua, dia tetap suka melayani. Bahkan maka ada ayat yang bilang, karena Kristus tahu segala sesuatu sudah diserahkan pada dia. Di Yohanes kalau nggak salah, dia siapin bakiak untuk air, dia basuh kaki murid-muridnya. Makin hebat dia, malah makin melayani dia. So, kayaknya kalau kamu udah merasa hebat dan kamu dapat sesuatu dan kamu nggak melayani, itu sebenarnya agak kurang ajar sih. Karena Tuanmu, junjunganmu melayani. Makanya Markus 9:35, murid-murid Kristus tuh, murid-muridnya berantem tentang siapa yang terbesar. Nah, Kristus diem aja. Akhirnya dia nanya, apa yang kamu pertengkarkan tadi? Murid-muridnya diem aja. Dan ini yang saya pelajarin. Kalau Tuhan nanya sama kita, biasanya itu bukan karena dia nggak tahu. Karena dia tahu segalanya. Biasanya Tuhan nanya kita untuk bikin kita mikir. Betul, biar kita nyadar ya. Biar kita nyadar bahwa betapa bodoh yang kamu lakukan. Dan itu akhirnya, ya ini saya pelajarin, Yesus juga nggak masalah kalau kamu pengen jadi yang terbesar. Tapi dia kasih tahu, jalan untuk menjadi yang terbesar adalah dengan menjadi pelayan dari semua. Itu jalannya. Jadi, makanya ini saya pelajarin, definisi melayani apa sih? Kalau saya lihatin definisi melayani adalah memberi tak harap kembali. Kenapa? Karena saat kau melayani, ini bukan tentang kamu. Saat saya melayani seseorang, saat saya melayani jemaat Tuhan, saya sedang tidak memikirkan kepentingan saya, tapi kepentingan orang yang saya layani. Sama pada waktu Yesus datang hadir melayani di dunia ini, melayani murid-murid yang melayani banyak orang. Itu bukan untuk kepentingan dia, tidak ada keuntungan yang didapatkan. Malahan dia mengeluarkan kuasa gitu maksudnya. Dia memberi, dia bukan menerima maksudnya. So, jadi itu yang kita perlu ngerti. Nah, to go deeper, kenapa banyak orang melayani tapi nggak nemuin sukacita? Kita kan berkali-kali Pastor Kes ditanyain kan, nemu pelayanan kok nggak sukacita, pelayanan kok merasa down, kering dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada kemungkinan karena motivasinya mungkin keliru. Ekspektasinya ketinggian. Ada yang melayani pengen deketin Tuhan, padahal pengen deketin anak Tuhan. Ada yang melayani karena pencitraan, ada yang melayani karena pengen dianggap orang, ada yang melayani karena melayani itu keren. Nah, jadi tentu kalau misalnya kamu impiannya cuma gitu-gitu aja, impiannya yang nggak jelas itu, saya cuma kasih tahu, nggak heran kalau kamu tidak dapat sukacitanya. Motivasimu aja udah salah. Betul. Sering kecewa jadinya. Iya, akhirnya jadi kecewa, ninggalin Tuhan. Ya mau gimana? Nah, saya suka kalau teman-teman bisa cek Kejadian 24 ayat 17-22. Ada prinsip melayani Ribka. Ribka tuh bagus banget melayani. Ribka ini menurut saya tuh salah satu teladan terbaik jika ingin melayani. Kenapa? Karena nomor satu, dia melayani hamba Abraham yang dia nggak kenal. Artinya dia melayani strangers. Kita tuh dipanggil bukan cuma untuk melayani yang kita kenal, tapi kita juga dipanggil untuk melayani strangers. Pada waktu seseorang datang gereja, seorang datang di zona kita melayani, nggak semua kita kenal. Tapi bukan berarti kita nggak melayani, justru kita makin layani. Bahkan Ribka nggak cuma sekedar melayani, dia extra mile. Yang minta minum cuma hambanya Abraham, tapi yang dikasih minum adalah dia dan juga unta-untanya. Dan tentu namanya perempuan ngangkat buyung, ngangkat galon dari sumur itu nggak mudah, nggak ringan, karena air itu untuk kebutuhan sehari-hari, tapi diangkat sampai kita bilang sampai unta-untanya dan hambanya puas minum. Dan for information, unta itu minumnya banyak. Berarti bisa bayangkan nggak, dia lari dan dia segera untuk dia ambil air, kasih minum lagi, ambil air, kasih minum lagi. Artinya ada effort yang besar yang dia lakukan. Dan yang indahnya gini, dia effortnya besar, tapi dia layan orang yang dia nggak kenal tanpa hidden agenda. Wow, ini powerful banget menurut saya. Makanya, dan dia tuh nggak ada hidden agenda, kita nggak lihat. Dan akhirnya kita bilang, maka si hamba Abraham mengamat-ngamatin. Kenapa? Karena dia ngerasa klik. Dan akhirnya setelah, perhatiin nggak teman-teman, setelah dia udah layanin sampai unta yang puas minum, langsung dikasih hadiah. Kalung emas, cincin emas, anting emas,
dan malahan dapat suami akhirnya. Ini pola yang menarik. Tentu kita nggak bisa pukul rata, tetapi biasanya yang paling nggak ada hidden agenda, yang paling nggak mikir apa-apa, malah end up dikasih kejutan sama Tuhan. Wow, ini menurut saya ini nih teman-teman harus pikir baik-baik. Justru yang paling nggak ada hidden agenda, justru yang agendanya paling banyak malah nggak dapat apa-apa. Paling ambis nggak dapat apa-apa malah. Paling ambis nggak dapat apa-apa, tapi yang paling nggak ada ambisi, yang memang cuma pengen mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan dan peduli sama jiwa, akhirnya malah dia yang dapat kejutan dari Tuhan. Jadi ya jujur pada waktu kita nggak memandang siapapun, disitulah kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena ya Kolose 3:23 bilang segala pekerjaanmu, segala pelayananmu lakukan tuh seolah untuk Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang liatin. Jadi ya memang. Jadi teman-teman coba, kalau kamu saat ini lagi buntu dalam pelayanan, lagi capek dalam pelayanan, mungkin kamu harus pikir ulang lagi soal motivasimu, apa yang kamu lihat. Nah, saya cuma akan bahas 5 hal tentang melayani, dan abis itu udah selesai, kita bisa ngobrol. Saya udah sempat ngomong bahwa 5 hal. Nomor 1, di dalam pelayanan, don't worry about responses. Jangan khawatir tentang respons. Nomor 1, kita harus ngerti bahwa pelayanan yang baik tidak selalu diresponi baik. Nggak akan selalu. Tuhan aja dia melayani sebaik-baiknya, dia sudah berkhotbah sebaik-baiknya, dia mengasih mujizat, ada aja yang nolak dia. Kamu bisa lakukan yang terbaik dan orang tetap nggak suka sama kamu. Kamu bisa berusaha salaman sama strangers dan strangers itu tetap males salamin kamu. So artinya apa? Kamu jangan take it personally. Kamu jangan baper. Nah, isu terbesar orang anak-anak Tuhan melayaninya kenapa nggak berhasil atau melayani sering problem. Ada sering kali mereka suka take it personally. Suka kayak dirasa-rasa si paling tersakiti lah pokoknya. Padahal sebenarnya justru pada melayani kita harusnya tidak apa ya? Kita nggak permasalahan perasaan kita sendiri. Karena yang dilayani itu teman-teman tahu nggak? Saat melayani sukacitanya bukan untuk kita tapi untuk orang yang dilayani. Sukacita sejati pada saat melayani adalah untuk yang dilayani, bukan yang melayani. Makanya sebenarnya kita melayani ini memang bukan tentang kita. Jadi makanya jangan take it personally. Tuhan aja udah bisa ditolak, apalagi kamu. So, chill. It's not your fault. Lakukan yang bisa kamu lakukan. Kalaupun ditolak, ya udahlah. Namanya juga orang background-nya datang gereja, latar belakangnya beda-beda. Nggak usah kamu tuh terlalu pikirin gitu. Nah, nomor 2. Tak terlihat bukan berarti tidak penting. Nah, kita ini budayanya tuh celebrate apa yang terlihat. Khotbah, worship leading, yang baca pengumuman, MC, musisi, singers dan sebagainya. Padahal sebenarnya yang nggak kelihatan justru bukan berarti nggak penting. Bagian-bagian terpenting di badan saya adalah bagian-bagian yang paling nggak kelihatan. Jantung, usus 12 jari, usus halus, otak. Itu justru yang bagian nggak kelihatan. Tapi apa kamu bisa bilang itu nggak penting? Makanya kita bilang dua-duanya itu penting. Kelihatan nggak kelihatan penting. Bahkan kita bilang justru untuk anggota yang tubuh yang kurang elok kita berikan penghormatan khusus. Makanya setiap kali di New One saya selalu kasih harganya orang-orang yang sudah melayani walaupun nggak kelihatan gitu maksudnya. I really appreciate it. Orang-orang konsumsi, orang-orang broadcast yang katanya nggak kelihatan itu tapi orang sound, tapi mereka menghargai, punya peranan penting sekali. Jadi menurut saya orang-orang itu yang harus dihargai. Nah masalahnya ini yang datang-datang gini mau menghargai nggak nih? Yang liatin IG live kita. Berani nggak kamu itu ke gerejamu dan ngomong sama orang sound atau orang yang biasanya nggak kelihatan? Dia bilangnya thank you udah melayani ya, thank you Tuhan hargain banget. I really appreciate it. Kamu harus belajar ngomong gitu. Kamu harus belajar menghargai. Nah, sound engineer apalagi. Misalnya saya tuh, menurut saya partner saya yang terpenting dalam pada waktu saya khotbah itu seorang sound. Kenapa? Kalau orang sound yang ngambek, wah kita soundnya nggak kedengeran, kita harus teriak-teriak, akhirnya ya nggak maksimal, dan akhirnya kadang bisa juga nggak kedengeran. Kalau nggak kedengeran, gimana iman bisa tumbuh? Kan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau firman Kristus ya aja nggak kedengeran, gimana dia bisa beriman gitu maksudnya. Itu bisa aja kayak gitu. Nah yang ketiga, hal kecil justru dampaknya paling besar. Bayangin nggak sih teman-teman kalau misalnya kunci untuk jalan mobil kita justru kecil. Mobil kita bisa besar, tapi kuncinya kecil. Tapi kunci yang sama bisa matiin mobil yang besar itu. Jadi artinya kadang justru yang kecil-kecil itu penting.
Banyak di Niwa sendiri, banyak pelayanan-pelayanan yang kesana kecil, tapi kalau nggak diobrolin itu ribet, itu akan bikin repot banyak hal. So, jadi, kalaupun peranmu kecil, itu jangan anggap remeh, gitu maksudnya. Jadi, karena yang kecil-kecil dan pelayanan itu bukannya debu, itu baut. Baut kesana kecil, insignifikan. Tapi kalau satu rangka besi, bautnya satu atau dua copot, bisa hancur itu rangka besi. So, jadi yang kecil-kecil itu harus careful, teman-teman. Nah, yang keempat, mulai dari apa yang ada padamu. Tuhan nggak pernah tertarik pakai yang kita nggak punya. Tuhan selalu tertarik yang kita punya. Tuhan akan selalu pakai yang Tuhan sudah taruh di hidup kita. Makanya, jadi jangan mengingini panggilan orang lain, jangan mengingini potensi orang lain. Tuhan sudah taruh kemampuan untuk melayani di dalam kamu. Jadi, kadang ada perbedaan antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita bisa. Kalau disuruh milih gitu, ya kita harus pilih yang kita bisa. Karena apa yang kita inginkan ya belum tentu kita cocok gitu maksudnya. Tapi yang kita bisa, memang itu untuk taruh hidup kita. Dan Tuhan selalu pakai. Dan bahkan kalau teman-teman cek di Alkitab, untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan nanya dulu sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan Tuhan bilang tongkat, dan tongkat itu yang Tuhan pakai untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel. Jadi, jangan anggap remeh hal-hal seperti itu. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, melayani memposisikanmu menjadi partner kerajaan Tuhan. Ini orang suka lupa. Di kitab Markus 2, ini saya nggak bakal pernah lupa, teman-teman. Ini menguatkan saya setiap hari, bahwa ada teman-teman, Yesus lagi ngajar, terus ada 4 orang teman yang bawa tandu, temennya yang dia lumpuh. Nah, yang menarik adalah 4 temannya ini melakukan hal yang dia bisa untuk bisa membawa yang lumpuh pada Yesus. Yang menarik adalah pada waktu Alkitab nulis nyatet gini, pada tuh Yesus melihat iman mereka. Wow. Jadi artinya Yesus nggak lihat iman personal orang itu, Yesus lihat iman teman-temannya yang menjadi sarana jembatan untuk mempertemukan Yesus dengan sang orang yang sakit itu. Dan justru gara-gara pelayanan mereka, mujizat terjadi, terobosan terjadi. Jadi jangan kaget saat kamu melayani, kamu mungkin nggak tahu, tapi pelayananmu yang kamu lakukan dengan penuh iman, kepercayaan pada Tuhan, itu bisa aja jadi pintu berkat untuk orang lain. Bisa jadi pintu mujizat bagi orang lain. Kamu nggak bakal pernah tahu senyum yang kamu berikan pada waktu kamu sama-sama orang yang penuh iman pada Tuhan, itu bisa menghadirkan damai sejahtera di hati orang. Jadi jangan pernah anggap remeh hal-hal seperti itu. Never underestimate your ministry. Kenapa? Karena melayani memposisikanmu dalam partnership dengan Tuhan. Memang nggak sempurna pelayananmu, I know. Tapi Tuhan ajak kamu, dan Tuhan mau pakai kamu. Jadi, most of the time saat kita melayani, kita sedang posisikan diri kita jadi teman-teman yang pegang tandu itu. Yesus kan lihat iman mereka, akhirnya Yesus tergerak hatinya. So, you can become source of blessing and miracles for your friend saat kau melayani, dan bukan untuk kepentinganmu sendiri. Makanya saya akan tutup akhir dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Kata saudara-saudaraku yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Wow, this is so powerful ya. Jerih payah kamu nggak sia-sia. Dan kata-kata itu ya, penekanan itu ya Mas Elba, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu nggak sia-sia. Kalau jerih payah itu jadi sia-sia ketika nggak dilakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Artinya dia sibuk sendiri, nyari muka, ada udang di balik bakwan, dia nyari untung buat diri sendiri, manipulasi kuasa. Jadi kalau semua jerih payah itu jadi sia-sia semua, kalau nggak dalam hubungan dalam persekutuan dengan Tuhan. Betul. Menarik sih. Ayatnya ini banget, jadi rangkuman yang powerful banget. Ya. So, please, saya akan tutup tadi, kemarin saya tutup dengan ini. Sebenarnya gini, saya akan perjelas lagi. Galatia 5:13 secara nggak langsung mengatakan bahwa kasih Tuhan itu bukan cuma sebuah pemberian, tapi sebuah modal. Modal untuk kamu, bukan cuma. Jadi gini, kalau itu cuma sebuah pemberian, maka kamu akan bisa terima dan kamu nggak wajib untuk ngasih. Tapi Paulus bilang, bahwa waktu kamu dibebaskan, janganlah kamu hidup merdeka sembarangan, tapi layani seseorang.
kasih Tuhan lebih daripada pemberian alias modal yang harusnya kasarnya didistribusikan untuk orang-orang lain agar mereka bisa merasakan apa yang kamu rasakan juga. Yes. Ya, so Dan strength juga harus dipandang sebagai modal ya. yes, Pada akhirnya modal. bukan sebagai komoditi untuk menguntungkan lo atau apa. Bahkan untuk membuat lo bertahan. Sebenarnya lebih dari itu. Strength itu dipercayakan untuk kita bisa melayani lebih lagi. Awesome. So good. Betul. Yeah. Ya, Alright. dari situ aja teman-teman. Itu penjelasannya. Saya harap bisa membuka pikiran banyak teman-teman di sini Mantap soal sih. melayani Mantap. dan rangka berpikirnya. Dan silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau misalnya udah jelas ya nggak apa-apa. Kita nggak usah. Ya, pertanyaan bisa masukin question box Ya. ya teman-teman ya. Biar nggak kegulung di kolom komen. Terus jadi sebuah pengingat juga, mengingat memberi tahap kembali. Pada akhirnya idenya kita harus menyadari bahwa kita udah lebih dulu menerima dari Tuhan. Dan mengingat bahwa ini bukan punya kita ini pengelola. Right? Idenya kan setahun ini New Wine International Church lagi ngebahas tentang apa stewardship, pengelolaan. Ya, jadi biar kuasa yang dipercayakan ini kita tahu ini bukan punya kita, jadi nggak bisa pakai sembarang dan harus dipakai buat Tuhan karena emang ini dari Tuhan. Jadi hanya dengan demikian kita bisa memberi dan tak harap kembali karena tahu kita ini justru sudah diberi dulu. Idenya adalah terima, terus kasih. Terima, terus kasih. Kalau nggak dengan hati yang berterima kasih, kita justru memberi untuk menerima. Jadi kayak gitu loh. Bukan terima kasih jadi kasih terima, yang kebalik. Akhirnya berantakan semua. Nice. Jadi kayak laut mati tadi, Pastor El sering banget, cukup sering ngutip tentang si laut mati ini yang cuma nerima doang, tapi menolak untuk menyalurkan dan akhirnya ya mati, nggak ada yang bisa tumbuh di situ. Dan aku berdoa biar hidup kita nggak jadi kuburan ya, dari hal-hal hebat yang Tuhan percayakan, termasuk strength. Ya, alright. Ya, ini ada pertanyaan, si menamaku Jimmy. Kalau motivasi yang keliru, misal malah cari jodoh, maka hal pertama harus dilakukan bertobat, ya kan? Ya, kita memang harus bertobat setiap hari sih. Ya, itu it's nice. Oke, memang saya aja sampai sekarang masih bertobat kok, every day. Yes. Pada akhirnya Tuhan mencari yang tulus ya, karena yang tulus itu kalau dipercayakan sesuatunya itu nggak akan mengambil alih perhatiannya gitu loh. Orang kalau salah motivasi, ketika dikasih apa yang dia cari, yang mestinya dia lakukan jadi terbengkalai. Misalnya contoh deh, paling Kristen deh, orang ikut Yesus nyari selamat aja. Ya kan? Pas sudah selamat udah diajakin pelayanan, dia datang ibadah, ya udah nggak usah lah Pak. Yang penting kan saya udah percaya, saya kan udah selamat Pak. Gitu doang. Jadi akhirnya sedih. Maksudnya padahal ada yang lebih seru daripada cuma sekedar nanti mati masuk surga, tapi sekarang hidup bagi kerajaan surga. Yang Pak Sarah bilang tadi, ambil bagian dalam jadi partner kerajaan Tuhan ya. Dan itu sesuatu yang mesti dipahami dan dianggap sebagai sebuah privilege, bukan sebuah beban ya, tapi sebuah kehormatan. Dan kalau kita semuanya ke sana arahnya, ya hati kita udah beres, percaya deh. Nggak ada keributan yang nggak perlu, masalah-masalah yang nggak perlu, bahkan kesedihan, kekecewaan yang nggak perlu. Karena kita motivasinya lurus. Ini kerap kali ya jadi sebuah pengingat juga ya. Kadang ketika kita melakukan segalanya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia, akan rasanya nanti, bukan akan rasanya, akan ada orang-orang yang ngerasa kita nggak melayani mereka. Artinya nggak memuaskan mereka, nggak menyenangkan mereka. Ya sederhana, karena kita memang melayani Tuhan pada akhirnya. Ya kalau lu nggak kena sama selera lu, ya kita akan tetap ikutin kehendak Tuhan. Gitu. Jadi itu akan sering banget ketemu di lapangan. Kita akan ngerasa, ada orang-orang yang ngerasa kayak kita nih kayak nggak ngikutin apa yang dia mau gitu. Pada akhirnya emang bukan tentang itu. Kita ini hamba Tuhan nomor 1. Dan kalau kita hidup sebagai sesama hamba Tuhan yang saling melayani ya, Yesus kan bilang gitu ya tadi, Pastor El kutip Yohanes 13 tuh, yang Yesus cuci kaki murid-murid. Yesus bilang, jika saya adalah guru dan Tuhan mencuci kaki kalian, kalian wajib saling membasuh. Artinya apa? Semuanya harus mentalnya tuh melayani, harusnya. Kalau semuanya mental melayani, nggak ada yang berantem, nggak ada yang ngerasa kok saya kok dicuekin ya, saya kok nggak dilayani. Kenapa? Karena semuanya lagi melayani, jadi nggak ada yang ngerasa dicuekin. Yang dicuekin biasanya nggak melayani deh. Awesome. dia ngerasa dicuekin karena dia lagi menuntut untuk dilayani. Mana nih? Kok dia doang yang dilayani, saya kok enggak gitu. Tapi ketika kita lagi berlomba saling melayani,
kayaknya iri-iri seperti itu nggak bakal ada sih kalau menurutku ya. Ya banyak hal lah yang bisa diluruskan sebenarnya, konflik-konflik dalam pelayanan. Ketika kita memberi dan tak harap kembali tanpa pamrih, ya, bahasanya seperti itu ya. Dan kita melakukannya karena modal itu ya. Modal, Pastor tadi menarik menyebutnya sebagai modal ya, yang Tuhan percayakan. Kita ini menerima namanya agape ya, unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Orang yang dikasihi tanpa syarat akan mengasihi tanpa pamrih. Syarat. Itu idenya. Ya, itu pasti tuh. Ya, ada lagi mungkin Pastor kita tunggu. Pelayanan teman-teman harusnya pertanyaan banyak sih tadi Pastor bagian 5 hal penting dalam pelayanan. Aku yakin banyak konflik-konflik dynamics dalam pelayanan yang bisa diobrolin malam ini. Teman-teman manfaatkan dengan baik ya. Ini ada sekitar berapa puluhan nih bareng kita. Yeah. Dan ini udah ada pertanyaan masuk nih yang ada hubungan sama pelayanan. Gimana cara membuat keputusan mengenai jenis pelayanan apa yang bisa saya pilih? Ya yang kamu bisa. Ya tadi yang start with what you have ya. Start with what you have. Saya udah bilang tadi. Betul. Yang kamu bisa, nggak usah gede, nggak selalu harus. Pokoknya hilangkan pemikiran bahwa melayani itu pasti singers, pasti tampil. Mesti khotbah. Yang tampil. Padahal tadi ya nggak kelihatan bukan berarti nggak penting. Bisa jadi lebih penting. Iya, ngurusin konsumsi itu juga penting loh, maksudnya ngurusin hal-hal nggak kelihatan. Buka kalau misalnya gerejamu di ruko, bantuin datang pagi bukan pintu ruko ruko gerejamu itu juga sebuah pelayanan. Kalau nggak dibuka gimana? Gue secara personal suka agak suka kurang simpatik ya sama kesaksian-kesaksian yang kayak saya sebenarnya nggak bisa nyanyi, tapi saya ngeliat orang nyanyi gitu, saya pengen deh bisa nyanyi gitu. Kayak kalau denger gitu tuh kurang simpatik karena buat aku ngapain sih maksudnya? Iya benar. Bukan nggak boleh minta gitu, cuma buat apa? Motivasi di belakangnya tuh apa sih? Kecuali gini loh, kita dipercaya misalnya contoh ya. Tiba-tiba nih gereja kecil gitu ya, nggak banyak resourcesnya, nggak banyak teman-teman yang melayani. Terus tiba-tiba worship leadernya dipindah tugaskan misalnya karena kerjaan kantornya gitu ya, ditugaskan negara pindah ke daerah mana, akhirnya nggak ada dan dia harus pimpin pujian gitu. Nah kalau dia minta, Pastor ngerti ya, aduh sebenarnya saya nggak bisa nyanyi loh sebenarnya, nggak terlalu bisa nyanyi, Tuhan please dong. Saya ini pekerjaan di luar ini saya sebenarnya, di luar nyamannya saya, di luar mampunya saya. Dan tapi itu kan dipercaya. Iya kalau yang kayak gini minta aku sangat ngerti. Cuman gara-gara asik ya bisa nyanyi kayak gitu, aku juga pengen dong bisa nyanyi kayak gitu. Yang kayak gini apa ya? Ya tadi lah ya, pada akhirnya most of us berlomba untuk yang terlihat, yang tampil. Dan motivasi kita yang harus kita luruskan lagi pada akhirnya. Bukan kita nggak boleh minta karunia, pada akhirnya buat apa lebih tepatnya dan buat siapa. Itu yang nomor satu mesti dipikirin. Start with what you have, itu bener banget sih. Dan Tuhan selalu pakai yang itu, makanya ketika itu ya pas Filipus disuruh kasih makan 5.000 orang ya. kan Filipus ada dikasih makan tuh. Ya kan? Dia bilang kan, "Guru, ini orang-orang suruh pada nyari makan dulu, udah kasihan nih," gitu kan. Udah lumayan lama nih dengar khotbah kan. Break dulu gitu, cari makan, suruh pada nyari makan. Kata Yesus, lu yang mesti kasih mereka makan. Waduh, panik lah dia, kok jadi gue uang 200 uang seharga 200 dinar aja nggak bakal cukup nih 5.000 orang dan saya nggak punya 200 dinar. Terus Tuhan Yesus bilang gini, yang lu punya apa? Kan gitu. Dia nggak nyuruh kita melayani dengan apa yang kita nggak punya. Justru dia nanya, apa yang ada padamu kan gitu. Bukan apa yang nggak ada. Dia bilang cuma 5 roti sama 2 ikan. Ya udah sini. Kan gitu. Pada akhirnya itu kerap kali yang kita mesti sadari. Nggak usah terlalu mikirin lah jenis pelayanan macam apa, tapi apa yang ada pada kita, artinya apa yang kita ada di depan hidung kita, yang tanggung jawab yang ada di depan, yang kita gap yang bisa kita fill in, lobang yang kadang kan gitu dalam pelayanan suka ada gitu tiba-tiba yang ini pergi, yang ini udah nggak gereja lagi di kita, atau yang ini lagi belum bisa pelayanan dulu dalam berapa bulan, itu ada lobang itu. Coba kita lihat, ya kita dapat ada dorongan ke sana. Atau motivasi kita utamanya, aduh saya ikut dulu lobang ini deh, itu walaupun saya nggak terlalu bisa, misalnya atau tadi WL atau main musik kadang, kayak gue pertama kali fill in the gap main drum Pastor L, gue nggak bisa amat, sejujurnya, gue main di remaja baru coba-coba main,
sekali 2 kali ibadah tiba-tiba minggu depannya drummer utamanya terlambat datang, coba mau nggak mau nyemplung kan. Dan di situ gue berdoa kencang-kencang ke pastor, gue bilang, Tuhan please, gue belum bisa main, ini baru-baru nyoba-nyoba aja. Tapi ya itu, akhirnya Tuhan percayain cukup lama. Salah satu pelayanan gue yang paling lama ya jadi drummer. Dari hal yang gue nggak pernah pikir, nggak pernah cita-cita, kerennya jadi drummer, gue pengen dong. Gak ada gitu-gitu sama sekali. Dan pendeta juga apalagi pastor, lebih jauh lagi. Jauh banget ya. Gak kepikiran sama sekali jadi pendeta asli. Tapi ya itulah, pada akhirnya menjawab pertanyaan ini ya. Jenis pelayanan macam apa? Sebenarnya gini, banyak kali ya kita punya gift atau karunia. Kita temukan nih justru peran kita di tubuh Kristus dalam pelayanan justru. Bukan sebelum masuk. Kita masuk dulu. Masuk terus anything for the kingdom deh. Gue ngapain aja deh gitu. Yang penting gue mau ambil bagian nih dalam jadi partner kerajaannya Tuhan gitu. Dan sikap hati itu yang membuat kita akan speaking from experience juga ya, akan ditambah-tambahkan loh pada akhirnya karunia-karunia itu. Beautiful. Teman-teman jangan lupa tulisnya di question box ya. Jangan di kolom chat, nanti kegulung. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Di bawah nih, menurut pandangan Bapak, pelayanan itu mencari berkat atau membagi berkat? Pelayanan itu yang membagi berkat. Sekali lagi, saya udah ngomong dari awal bahwa pelayanan ini bukan tentang kita. Justru pelayanan yang sejati itu pelan-pelan mengikis keinginan kita. Karena memberi. Idenya memberi kan bukan buat kita. So, itu saya rasa jelas. Terus, apa yang membuat lama-lama seseorang merasa membosankan dan kadang tidak bergairah awal melayani? Ya, salah satunya karena motivasi yang keliru. Ada banyak, tapi salah satunya motivasi yang keliru. Itu salah satu yang paling serius sih. Karena mungkin kadang ekspektasi motivasi yang keliru juga kalau melayani itu pasti seru terus. Enggak juga. Melayani itu ada seasonnya, ada capek, ada naik turunnya, ada susahnya, ada apa cuma. Makanya ada tantangannya. Makanya menurut saya isu terbesar pelayanan itu bukan soal pelayanannya sendiri, tapi ekspektasi atas pelayanan itu. Seakan pasti seru terus. Enggak selalu seru terus. Kadang puyengnya juga banyak. Kadang season-season yang berat itu menguji motivasi kita juga, Pak. Soalnya sejujurnya kita bisa banget berasa melayani Tuhan. Bisa. Berasa dipakai Tuhan. Sangat bisa. Bahkan kalau kita baca di Matius 7 ya, ayat-ayat yang paling sering gue kutip ya. Ayat 21 sampai 23 tuh. Hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, bukankah aku sudah begini begitu demi nama-Mu? Seumur hidup berasa melayani Tuhan. Tapi ternyata dia memanfaatkan Tuhan. Maka Tuhan bilang, gue gak kenal siapa lo. Ini berarti dia pakai nama Tuhan dalam pelayanan tuh buat kepentingannya sendiri. Makanya serial Netflix yang viral kemarin kan judulnya In the Name of God ya. Penyalahgunaan kuasa atas nama Tuhan. Dan ini jadi satu yang serius. Motivasi itu mesti ini banget lah, dijaga lah. Kita kerap kali gitu ya, kita sering banget meragukan motivasi orang. Ketika orang pelayanan mungkin beda pendekatannya sama kita, beda ininya, kita malah menghakimi motivasi. Sebenarnya gini, sekarang tuh dalam konteks ini ya, tentang memberi taraf kembali dalam pelayanan, kayaknya nggak zamannya lagi kita meragukan motivasi orang. Justru saatnya kita memotivasi orang itu, memberikan semangat kalau dia melayani di bidang yang mungkin kita bukan bidangnya kita, dan khususnya utamanya kita harus jaga motivasi kita sendiri. Iya. Yang harus kita jaga itu motivasi kita sendiri sebenarnya. Soalnya gini loh, saya tuh suka cek orang bilang, Kak, menurut saya motivasi mereka jelek deh, pastor gitu. Kita nggak bisa ukur. Yang kita bisa jaga hanya motivasi kita. Dan kita motivasi mereka. Dan kita motivasi mereka. Ya, kita bagi aja apa yang kita percaya. Dia ini motivasinya salah gitu, pastor. Kita tegur dengan cara gini, nggak usah tegur langsung kasih tau lu salah, enggak. Coba kita semangatin yang benar gitu loh. Misalnya contoh nih, orangnya nih misalnya kelihatan banget banji tampil gitu ya, kan ada kelihatan nih kadang kalau banji tampil kita akan bilang kayak udah nggak usah terlalu mikirin ininya, koreonya atau gayanya, yang penting nyanyinya dulu, sama yang penting nadanya bener atau yang mana. Kita jadi nasihatin dengan cara ngerti, kita motivasi gitu. Kita motivasi bukan kayak wah banji tampil lo, nggak ya gitu bentuknya. Itu kan juga bikin kesel, nggak enak juga itu kan. Iya, kita motivasi dengan cara yang seperti itu. Kita kasih masukan yang somehow entah gimana bisa meluruskan lah. Kalau menurut kita ya ada yang geser gitu. Ya.
Lanjut. Oke, mari kita lihat. Lagi. Isu di mana seseorang jatuh ditarik dari pelayanan. Pelayanan melayani walau nggak sempurna artinya gimana? Isu orang jatuh terus ditarik dari pelayanan. Menurut saya sih ya, Pastor Chris, itu justru untuk melindungi orang itu sebenarnya. Ya, karena ketika orang hidup dalam dosa dan pelayanan, berakhir masuk neraka loh. Yeah. Itu yang ngeri. Jadi saya rasa itu tarikan tuh bukan karena dibenci, tapi karena we need to protect that people. Orang-orang itu harus kita lindungi. Bukan menghancurkan dia, benar-benar. Orang selalu mikir gitu ya, kalau ditarik artinya diberhentiin, Pastor. Sebenarnya ditarik untuk dia dikasih waktu untuk apa? Untuk bertobat, untuk sabbatical, untuk rest dulu, untuk meluruskan dulu motivasinya, gitu loh. Baru ntar di restoran pelayanan lagi. Itu kan namanya church discipline. Gini, kita kalau di zaman ya apa jadi anak lu ya dari orang tua, ketika kita lagi disiplin kan nggak selamanya ya, Pastor. Ya nggak sih? Ketika kita disetrap gitu, dalam tanda kutip ya, disetrap tuh bahasa Belanda. Kalau kita lagi dihukum, masa dihukum terus kan enggak ya? Bahkan ada waktunya kayak kamu berdiri di sana sampai ntar sore kan gitu. Ntar sore kan udah bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi intinya ketika diistirahatkan dari pelayanan karena kejatuhan, itu jangan dipandang sebagai sebuah pembunuhan karakter atau apa. Enggak sama sekali. Itu justru seperti Pastor tadi bilang, dia lagi dilindungi justru. Dia dilindungi dari pertama dirinya sendiri. Karena dia nampaknya meracuni dirinya sendiri dan kalau orang kayak gini hidup dalam dosa terus tetap dibiarin pelayanan, dia menipu dirinya sendiri dan itu ngeri gitu. Dan saya mau share ini perenungan saya akhirnya. Saya sudah menemukan bahwa rata-rata yang menghancurkan pelayanan satu orang itu bukan orang luar, tapi dirinya sendiri. I've seen it. Saya gini, dulu saya tidak pernah ngerti kedalaman kata-kata ini bahwa character is everything. I know, ya kita udah sering denger ya. Tapi setelah saya melihat sekarang ya, the weight of it baru sekarang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, orang-orang paling berbakat yang lebih diurapin dari kita, terus lebih jago dari kita, yang kayak kita hargain banget. Mereka end up self-destruct their own life. Because of character tadi. Because of karakter yang nggak mau dan yang nggak mau diproses. Iya. Dan ini yang ngerinya kenapa? Karena ketika gini banyak kali kita dapat ya Pastor di lapangan ya, kita lihat ya. Orang ketika lagi disiplin di gerejanya atau di ministrinya, di bawah otoritas rohaninya, dia malah pergi terus pelayanan di tempat lain. That's just weird. Maksudnya lu disayang kok ya malah salah ngerti gitu loh. Akhirnya ya akhirnya self destruct karena di sini dari proses dia pergi ke sana, terus di sana dia ngapain lagi, bikin masalah lagi, dia mau disiplin pindah lagi gitu terus sampai Tuhan Yesus datang. Sedih loh ngeliatnya loh, Pastor Chris, gue sedih banget ngeliatnya. Soalnya lihatnya akhirnya lama-lama kan bukan cuma satu, di situ gue akhirnya nyadar betapa dosa karakter itu. Jadi gini, memang lama-lama kita perhatiin bahwa orang-orang hamba Tuhan yang jatuh itu memang mereka self destruct, maksudnya iblis. Jadi makin lama diperhatiin, apakah iblis yang hancurin mereka? Rasanya enggak. Aduh, itu sakit loh kalau if I think about it. Ini berkali-kali makanya saya ingetin diri saya sendiri, teman-teman. Ini buat diri saya loh. Saya jujur nggak terlalu peduli sama orang lain, tapi saya peduli dengan hati saya sendiri. Bagaimana ini bayangkan nggak sih teman-teman? Tuhan kasih kamu kepercayaan, Tuhan kasih kamu pengurapan, Tuhan kasih kamu kuasa, Tuhan kasih kamu potensi untuk melayani pekerjaan dia. You self destruct yourself. Itu kayak nggak butuh iblis kayak untuk ngancurin kita. Kita ada karakter kita yang bobrok secukup ngancurin diri kita sendiri. Betul. Itu yang bikin saya merasa tenang di dalam penggembalaan. Itu yang bikin saya merasa tenang walaupun saya bukan the number one. Banyak banyak yang cover kita. Banyak yang lindungi kita dari diri kita sendiri. Soalnya kita nggak bisa lihat ya diri kita sendiri, yang bisa lihat orang lain. Makanya pentingnya untuk di bawah pengembalaan. Makanya ya yang berkali-kali aku ulang ya, maksudnya berapa orang ketika tahu aku di dalam pengembalaan gitu bertanya, ngapain sih Pastor gitu, maksudnya udah dipakai sana sini mondar mandir masih bergereja. Saya bilang saya perlu. Saya tahu saya bola liar kalau saya biarin diri saya ke sana sini, dan itu saya perlu itu submission ya. Aku tutup khotbahku 2 minggu lalu dengan kata-kata itu kan, submission kita learn-nya di dunia ini soalnya. Dan itu kan part of karakter ya Pastor. Part of karakter yang membuat kita bisa dipercaya sama Tuhan, karena kita biasa menghargai dan
mensyukuri otoritas, bukan hanya mentaatinya. Soalnya taat sambil terpaksa juga akan sangat berbeda menghasilkan hati ketika Saya kita personally melayani. sangat mensyukuri otoritas yang kita punya. Kita Ya. sangat mensyukuri bahwa kita masih ada orang-orang yang bisa kita dengar gitu, yang lebih senior dari kita. Dan karena apa ya, itu menjaga kita sih. Itu really menjaga kita, karena ya makanya saya tuh suka takut sama orang-orang yang pintar ngomong. Honestly speaking, ini siapapun ya, Bakat, please, ini karunia is tidak nothing. menyindir. Ya. Ini bukan mau nyindir siapa-siapa. Kadang suka ngaca juga, dulu gue kayak gitu ya, kayak gitu pinter ngomong, provokasi, tapi akhirnya hidupnya hancur-hancuran, self-destructive sendiri, kayak Exactly. no. Ya. I want to have a cover. Saya mau. Ya, exactly. Wow. Ya. Ada pertanyaan lagi, sorry? Oke, ada lagi. Apalagi? Nah, ini titik suksesnya pelayanan itu yang seperti apa? Menurut saya pelayanan sih bukan sukses atau makananku, kata Yesus. kehendak Ialah Tuhan. melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Titik sukses itu di mana? Ya sampai lu pulang atau Yesus datang lu masih melayani. Makanya gue senang apa yang bokap gue bilang ya, Pastor almarhum bokap gue selalu bilang gini, dari kamu masih beresin bangku sampai udah jadi ketua sinode, kamu tuh masih hamba. Wow. Serve, kata dia. Serve, layani terus sampai lu pulang atau dijemput. Gitu. Dan itu harus begitu. Nggak ada titik sukses. Apa sukses? Sukses itu melakukan yang dia suruh. Ketaatan itu sukses. Beautiful. bukan terkenal, bukan kaya, bukan disambut, dipuji, diundang sana sini. Nah, sukses itu ketika Tuhan suruh. Misalnya gini contoh kemarin gue melayani di satu gereja yang nggak terlalu besar. Ya untuk ukuran Pentakostal karismatik, aliran itu mereka cukup pengajaran, interesting. Ya, dan gereja yang nggak gede, gembalanya itu salah satu pembicara yang cukup pada eranya ya, lumayan paling banyak diundang sebenarnya. Tapi gue baru tahu dia memutuskan untuk mengembalakan gereja kecil di Bekasi, interesting. Dan dibilang dia itu memutuskan untuk berhenti pelayan keliling ya, untuk mengembalakan jemaat yang istilahnya menengah ke bawah, bahkan condong ke marginal. Dan dia bilang ya karena itu yang Tuhan suruh. Interesting. Dan buat gua itu kesuksesan. Buat orang mungkin sebaliknya. Ngapain lu udah dendang sana sini? Lu udah enak, ngapain mesti gembalainnya? Elah gereja apaan kecil gitu, nggak ngapain? Loh, sekali lagi kalau Tuhan yang suruh, sukses adalah kita melakukan yang disuruh. Itu aja udah. Beautiful. Kayak misalnya gue pernah cerita itu misalnya yang nyokap gue suruh, dulu kan problem gue waktu masih di rumah ya, gue tuh kamar gue kan berantakan ya kan, mak gue nyuruh gue beresin kamar kan, cuma gue kayak ya ntar nggak beres akhirnya satu hari gue nyuciin mobil bokap, terus beliin nyokap martabak, right? Pasti puji-puji lah so bokap, wah thank you ya udah dicuciin mobil, kamu tahu aja bapak cuma sempat pakai nggak nyimpen nyuci ya. Terus mama bilang, wih, tumben beli martabak. Enak nih martabak gimana? Oh, deket rumah yang biasa kita beli. Kok lebih enak? Iyalah kan gue yang beli. Terus ujung-ujungnya tetap habis dipuji-puji gini. Tapi kamar udah beresin belum? Ujung-ujungnya yang disuruh, yang ditanya. Nggak ada kesuksesan dari hebohnya pelayanan, sibuknya macam-macam. Sukses adalah melakukan apa yang disuruh. Ya, itu sukses. Nice. Ya. Beautiful. Ya, saya harap ini bisa jadi pemikiran yang membuka hati dan pikiran teman-teman. Yep. Jadi, saya harap ini bisa membantu kamu berpikir. Ini apa nih? Ada beberapa case pemimpin rohani menjadikan pelayanan sebagai alat menjaga domba nggak hilang. Gini ya, ini yang saya pelajari. Gini, semua domba pada dasar itu milik Tuhan. Oke? Itu kita harus ngerti itu. Pelayanan yang dipakai untuk jaga domba itu kami nggak ke situ sih. Pelayanan jaga domba ya emang tugas kita ngejaga domba. Cuma tugasnya mau menjaga domba. Dan memang sebenarnya gini, mereka ini dipanggil, kita ini memang dipanggil untuk melayani. Melayani itu memang makanya khotbah saya hari Minggu ada salah satu cara tercepat menjadi seperti Kristus, karena itu caramu dikikis untuk nggak mikirin dirimu sendiri. Memang itu prosesnya di situ. Cuma saya nggak setuju dengan kalau istilah konteks jaga dombanya ini, karena kalau gini, kalau istilah jaga dombanya ini menahan dombanya itu dalam arti bahwa dia gembala dan dia harus mendewasakan dombanya, itu saya rasa sesuatu yang baik. Tapi kalau misalnya
itu kata-kata itu dipakai menahan domba untuk kayak manipulatif supaya nggak kemana-mana atau apa. Biar tetap Pada rame dasarnya jemaatnya misalnya. pada dasarnya kita harus terima semua jemaat milik Tuhan. Cuma itu yang saya bisa bilang. Domba milik Jadi Tuhan. angle-nya jangan lihat ke situ. Angle-nya lihat Ya. bahwa pelayanan ini untuk kebaikan kita, menjadikan kita makin seperti Kristus. Gitu. Ya. Biar pelayanan kita keluar dari security bukan insecurity. Ya. Pelayanan yang keluar dari insecurity menunjukkan ada motivasi yang salah di hati kita. Ya dong. Lagian gini buat mereka yang takut domba-dombanya pindah dalam tanda kutip ya. Sense of belonging ketinggian kayaknya itu dombanya dia, maksud dombanya Yesus. Idenya adalah sederhana. Domba itu nggak gampang pindah sebenarnya. Dia cuma pindah kalau satu Pastor L. Dua, sorry. Di abuse sama nggak dikasih makan. Betul. Dua itu. Karena dia itu sebenarnya idenya tuh domba itu penakut, sangat bergantung, mengandalkan hanya mengenal suara gembalanya. Ya kalau dia pindah berarti antara dua. Kita yang mesti introspeksi sebenarnya. Ya di luar dari dia pindahnya karena masalah selera atau dia punya keinginan nggak kita kasih ya. Pada akhirnya kita kan memberi makanan kan nggak selalu dikasih yang kita suka, tapi yang kita perlu kan. Jadi di luar dari itu, ketika ada yang pindah karena suatu hal yang lain, ya kita mesti introspeksi. Maksudnya bertanya, jangan-jangan dia nggak dikasih makan kok sampai pindah. Terus jangan-jangan emang kita juga abuse. Mungkin kita melukai tanpa kita sadari. Ya, di luar dari itu, perpindahan itu sesuatu yang sangat wajar selama masih gereja ya, bukan gereja setan ya. Kepalanya masih Kristus, dombanya milik Yesus. Tadi Pastor bilang bagus. Ya. Ya sudah, itu aja teman-teman. Di luar ini pertanyaannya kan sudah kayak nggak sesuai udah nggak nyambung ya. Jadi nanti jawab di DM aja. Ini ada DM satu lagi nih. Nih. Boleh. Ya. Bergabung ke gereja lain karena ikut tergabung dalam kegerakan pelebaran kerajaan Allah. Salah nggak, Kak? Ini nih sulit nih. Jadi kamu dari gereja terus pindah ke gereja lain untuk pelebaran kerajaan Allah. Emang dua-duanya bukan kerajaan Allah? Emang dua-duanya nggak bagian dari kerajaan Allah maksudnya? Ya itu ini maksud saya kayak gini loh. Pelebaran kerajaan Allah itu gerejanya bukan cuma gerejamu. Semua gereja yang di dunia ini kan itu Universal Church ya. Universal Church yang universal ya. Bagian dari kerajaan Allah, maksudnya yang dilebarin yang mana? Jadi gereja lu yang terakhir gereja apa? Emang gereja setan? Iya, itu. Menurut saya alasannya sih kurang masuk ya. Iya, kurang masuk benar. Karena di mana-mana ketika kita sungguh-sungguh melayani ya, ambil bagian dalam berpartner dalam kerajaan Allah, yaitu bagian dari kerajaan Allah. Gerejanya mau gede, mau kecil, peduli amat. It's part of God's kingdom. Di kota kecil, nggak ada problem. Ya. Nah, ini oke. Ini ada nanya nih, Pastor pernah jenuh nggak sih dalam pelayanan? Saya punya tujuan. Ini saya ntar Pastor Chris yang jawab ya. Saya melayani ini bukan untuk cari bukan untuk cari keuntungan ya. Saya melayani bukan untuk cari apa-apa, bukan untuk cari famous. Walaupun sekarang Tuhan izinin saya kasih influence, saya justru dipanggil jadi hamba Tuhan melayani untuk mati sebenarnya. Untuk hidup bukan cuma saya sendiri. Jadi kalau tanya jenuh apa enggak, sejujurnya enggak. Saya tidak pernah jenuh melayani karena saya tahu persis untuk apa saya melayani. Karena saya tahu persis bahwa gini loh, jenuh itu terjadi kalau ketakutan, anxious kadang iya masih bisa. Pernah awal-awal, karena saya masih harus membiasakan diri. Cuma jenuh enggak, karena saya tahu bahwa saya kenal apa nama sukacita surga ya. Pada waktu seseorang itu gini, ini nih pengalaman saya. Kadang khotbah di 1.000 orang, khotbah di 700 orang, khotbah di 20 orang itu menurut saya sama aja rasanya. Tapi sukacita saya adalah pada waktu ada satu orang, satu aja dari ribuan itu, yang tiba-tiba dia merasa, Pastor, saya berubah. Pertanyaan saya tentang Tuhan terjawab. Dan itu membuat hubungan saya Tuhan baik lagi. Bagi saya, ngelihat ada metanoia, pembaruan budi, pertobatan ya sebenarnya. Bagi saya itu nggak bisa dibayar sih. Maupun 1-2 orang itu indah sih menurut saya. Jadi gimana ya? Kalau jenuh itu terjadi karena kamu melakukan sesuatu dengan kuat gagahmu kali. Maka tenaga mungkin habis. Tapi kalau saya
Saya memakai purpose Tuhan ya. Saya setiap kali saya mau lelah ya saya ingat untuk apa saya lakukan hal ini. Exactly, exactly. Saya, Bosan atau jenuh itu orang selalu berpikir ya karena kita melakukan hal yang sama terus ya. Tapi gini, jujur ya, tiap hari kita melakukan hal yang sama. Bangun ya kan, buang air, mandi, sarapan, bermakan siang. Sebenarnya tiap hari kita melakukan hal yang sama. Tapi nggak ada yang gue nggak bosan hidup. Kenapa? Karena gue tahu tujuan gue hidup. Bosan itu terjadi ketika lo lupa somehow untuk sekejap lo lupa buat apa lo melakukannya atau buat siapa lo melakukannya. Itu doang terjadi bosan. Dulu pas sebelum gue bertobat sering bosan bahasa sering. Tapi setelah udah menyadari pandangan tanpa paradigma tentang pelayanan yang udah dipulihkan, tujuan jelas buat siapa, terus melakukan yang kita tahu emang Tuhan maksudkan untuk kita lakukan, kejenuhan itu nggak ada. Nggak ada. Iya, sama. Lagi bosan itu ketika jiwa tuh somehow lupa untuk siapa kita diciptakan. Ada rasa itu pasti. Kalau boleh jujur, saya tuh nggak pernah bosan sih semenjak saya benar-benar ikut. Capek sering ya, karena emang capek sering banget. Wah gila, capek mah ampun. Capek cuma. Tapi bosan. Capek hati gitu udah nggak ada. Dulu sering capek hati karena salah motivasi. Jadinya suka ekspektasinya nggak diatur gitu. Tapi kalau bosan karena jenuh karena pelayanan itu enggak sih. Kayak misal contoh ya, khotbah 1 hari 4 kali aja di gereja yang sama dengan tema yang sama. Orang selalu bertanya, kok bisa nggak bosan? Ya nggak bosan lah karena yang denger kan lain. Ya kan, kalau yang denger lain, aku percaya Roh Kudus akan berbicara spesifik bahkan ketika khotbahku itu lagi. Karena bisa jadi Roh Kudus kasih contoh-contohnya atau penekanan di ayat-ayat yang berbeda di tiap khotbah karena yang datang kan lain-lain. Dan itu yang bikin nggak pernah membosankan. Mau bagiin pesan yang satu aja, itu doang pun seumur hidup kita. Misal contoh ya, kita beritain Injil gitu. Sampai Yesus datang. Dari muda sampai tua. Nggak ada yang belum pernah dengar tuh pendeta bosan beritain Injil. Kalau Injil beritanya itu aja sebenarnya. Cuman jiwa yang denger kan kita expect ini jiwa baru yang akan diselamatkan. Kita excited for them. Right? Dalam pelayanan. Coba, karena kita melayani orang. Ya, untuk memuliakan Tuhan, bisa nggak kita excited for those that we are serving? Bisa nggak? Kalau bisa, kita nggak mungkin bosan. Bosan itu soal kesini, Pastor. Konsentrasinya yang nggak sih? Lebih ke diri kita sendiri. Kita nggak amused, nggak disenangkan, nggak dapat perlakuan yang kita pikir kita layak terima. Sekali lagi, bosan itu terlalu self-centered menurut saya. Itu at least dari pengalamanku ya. Ketika aku mulai excited for misal contoh orang yang mau datang misalnya ntar lagi unlimited fire, excited karena excited buat yang datang gitu lah, bukan cuma excited gue mau apa, gue excited buat apa yang Tuhan akan kerjakan lewat my message. Kita punya production semua udah dipersiapkan dan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan itu yang kita excited, dan itu aku yakin jadi salah satu penyingkir kebosanan yang paling kuat sih. Ya. Nice. Beautiful. Oke. Saya harap itu jadi sesuatu yang penting. Kalau tanya bosan apa enggak, kami nggak pernah bosan. Capek iya, pegel, ngantuk, teler, tapi ya nervous itu juga kan iya, normal ya. Tidur juga selesai. Nervous juga nervous. Nervous mah kayak tiap hari deh. Oh ya, for information, till today saya masih suka nervous pas bicara. Ya. Kenapa? Simply karena saya tidak menganggap remeh kepercayaan itu sih. Ya. Saya sampai detik ini masih deg-degan. Pernah ada penginjil ya Pastor yang udah keliling lah yang nasihatin gue. Kan gue cerita gue ada GERD dan segala macam karena nervous kan, most of the times nervous. Terus dia bilang, ntar juga udah biasa kok gitu. Dan puji Tuhan kata-kata dia nggak kepake. Sampai hari ini gue belum biasa juga. Saya juga nggak biasa. Dan gue sempat berpikir apa salah kali ya nervous ya. Dan akhirnya gue dijawab waktu itu lagi nonton TV. Acara sekuler, tiba-tiba ada satu artis yang ditanya, lo kalau mau manggung masih nervous gak sih? Dia bilang masih dong. Dia bilang ini, nervous means you care. Wah, langsung gue, itu dia. Oke. That's our answer. Iya, that's it. Gue kayak oke. Dijawabnya dari TV pula. Dan itulah Tuhan tuh baik gitu. Maksudnya nggak ada yang salah. Justru harus bosan, terbiasa, kering. Itu yang justru dihindari. Ya, justru jangan sampai kering, jangan-jangan kita cuma nganterin minuman tapi nggak ikut minum. Ya, jangan lupa. Wah, sedih loh. Itu sedih banget loh. Khotbah pertamanya itu buat kamu dulu sebelum kamu buat orang lain. Dan ini yang
yang kita lakukan gini lebih dalam lagi gitu, atau apapun lah, gue ngajar Bible study atau kita mimpin CG atau whatnot, semua yang kita lakukan pada akhir pertama kita tahu kita yang perlu nanti suatu saat nanti jadi sebuah pengingat yang baik bahwa Tuhan menginginkan pertama kita dulu, bukan pelayanan atau calling kitanya dulu yang dia pengen. Ya. Oke. Saya harap itu menjawab ya teman-teman. Itu jawab. Ini pertanyaan terakhir deh. Shalom mau tanya dong, gimana pendapat kakak soal satu pemimpin gereja mengeluarkan edaran untuk jemaatnya untuk tidak pergi ke gereja lain? Bukan dalam edaran ditulis jelas nama gereja, padahal gereja bukan ajaran sesat, tapi sama Kristen Protestan, tapi beda denominasi. Kami sih nggak lakukan hal itu ya, tapi ya, insecure sangat sekali disayangkan sih. Itu salah satu yang bukan bermaksud merendahkan ya, cuman buatku personal kalau denger yang kayak gitu terlalu kuat insecuritiesnya. Terlalu kuat insecuritiesnya. Udah, gitu aja. Terlalu kuat insecurity-nya. Udah. Ya udah selesai. Thank you so much for, semoga teman-teman belajar banyak. I hope you guys learn something. Pastor Chris, tolong doain deh. Kita udah Oke, let's pray. Bersyukur Tuhan buat lebih dalam malam ini. Thank you. Lebih dalam lagi malam ini kami percaya Engkau berbicara, Roh Kudus bantu semua yang bertanya. Engkau sendiri yang menjawab, bukan pengalaman atau hikmat kami personal, tapi Engkau sendiri. Makasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah perbincangan kami. Dan biar lebih dalam lagi ini bisa membantu semuanya untuk melayani, memberi tanpa harap kembali. Makasih buat Pastor L, yang Kau pakai untuk memberkati kami, dan juga thank you Tuhan Yesus buat kehadiran Roh Kudus sekali lagi di perbincangan kami. Kami serahkan hidup kami dan pelayanan kami biar berkenan di mata Tuhan, biar hati kami terus kami jaga Tuhan, karena Engkau telah lebih dulu mengubahkannya dan Engkau tinggal di dalam hati kami. Makasih Bapak, jadikan kami pelayan yang sungguh, hamba-hamba yang setia sampai kami pulang atau Engkau jemput lagi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amen. Yeah, thank you, Pastor Chris. You ya. Thank you. Thank you, See you around, guys. guys. Bye-bye. Bye.